wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan fungsi APBN dan jenis-jenis pajak. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama, fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Yang kelima, fungsi distribusi. Dan yang keenam, fungsi stabilitas. 1. Fungsi otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan, yaitu APBN dijadikan sebagai aturan atau pedoman untuk merencanakan sebagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan. 3. Fungsi pengawasan, yaitu APBN digunakan sebagai pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, yaitu APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu APBN harus digunakan untuk mendistribusikan atau membagi dana dari pendapatan nasional ke berbagai faktor dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam, fungsi stabilitas, yaitu APBN digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan stabilitas perekonomian dasar negara. Jenis-jenis pajak. Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak negara atau pajak pusat. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang berwenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat adalah pajak bumi dan pajak bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak penjualan, pajak kekayaan, pajak ekspor, bea masuk, cukai, bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang berwenang pembuatannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau kabupaten atau kota maupun provinsi, yang hasilnya nanti digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi. Pajak provinsi itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di akses air serta bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, berdasarkan sifat pajak. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya nyaris dengan kemampuan wajib pajak, contohnya pada penghasilan pajak kekayaan dan PBB. 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak sehingga semua dianggap mampu dan semua wajib pajak harus membayar dalam jumlah yang sama. Contohnya, makan di restoran dikenakan pajak 10% dari jumlah biaya makan saat itu. Yang ketiga, berdasarkan golongannya. 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya beban pajaknya tidak dapat digeser, akan dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak langsung antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, serta pajak bumi. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, bea materai, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan cukai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.